Jangan lupa sebelum nonton video ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah dewasa, hendaknya kita bisa menanggung biaya makan dan minum untuk kita sendiri. Jika kita mempunyai kelebihan, maka kita berikan kepada saudara kita, orang-orang yang tidak mampu dari keluarga kita, tetangga kita, atau kita menanggung biaya keluarga kita, adik, kakak, orang tua, ya, apabila kita memiliki kelebihan harta atau rezeki. Dan dalam kehidupan antara sesama manusia saling menghormati, apalagi sesama kaum muslimin, hendaknya bersikap saling menghormati. Dan perlu kita camkan bahwa berkhidmat, menghormati, memuliakan, melayani kepada kaum muslimin itu merupakan suatu karunia yang besar. Dengan demikian, kita harus tetap menjaga adab dan menghormati kaum muslimin. Bersikap tawadu dan merendahkan diri kepada seluruh kaum muslimin dengan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada mereka. Jangan sekali-kali kita memandang remeh saudara kita kaum muslimin atau menghina sesama kaum muslimin. Hendaknya kita memuliakan dan menghormati mereka, terutama alim ulama. Jangan sampai kita memandang kelemahan dan kekurangan mereka, para ulama, guru-guru kita. Sebagaimana kita bersikap hormat, memuliakan, dan menjaga adab terhadap Al-Quran, demikian pula hendaknya kita juga bersikap seperti itu dalam menghormati dan memuliakan alim ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menganugerahkan karunia yang sangat istimewa kepada mereka, para ulama. Menghina alim ulama berarti sama dengan menghina agama Islam. Menghina agama Islam itu sendiri yang akan menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada waktu luang dari kesibukan, sedapat mungkin kita hindari hal-hal yang merugikan, seperti berbohong, ghibah, bertengkar, bermain-main, dan bersenda gurau yang tidak berfaedah, ya, yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik waktu luang kita pergunakan untuk membaca buku-buku agama, fikih, tauhid, tentang Islam, Quran, hadis, dan duduk bersama orang-orang yang selalu berbicara tentang Allah dan Rasulnya, yang suka berbicara Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak bermanfaat. Lebih baik kita pergunakan waktu luang kita untuk berzikir, berfikir, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga memperbanyak istighfar atas dosa-dosa kita, atau dengan menghabiskan waktu kita untuk duduk dalam majelis taklim wa ta'lum, untuk mendengarkan ceramah, pengajian melalui HP dan yang lainnya. Hendaknya kita berusaha mencari nafkah yang halal dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hasilnya. Tidak mubazir, tidak boros dalam menggunakan rezeki.
dari Allah. Hendaknya kita juga selalu menunaikan hak-hak keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang tetangga-tetangga sesuai syariat Islam. Jangan sekali-kali menyinggung masalah perbedaan pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama, kebenarannya, kebolehannya, seperti kunut atau tidak kunut, atau perbedaan yang lainnya. Dan hendaklah kita selalu mengajak manusia itu taat kepada Allah, ya, mengenalkan Allah, ngajak manusia mengenai ketauhidan, mengenai ajaran Islam, mengenai hari akhirat. Dan semua perbuatan dan ucapan kita hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Meskipun amalan itu sedikit, tetapi jika disertai keikhlasan akan menyebabkan turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan akan menghasilkan banyak faedah. Dengan keikhlasan akan mendapatkan pahala yang besar. Kebaikan. Sebaliknya, jika amalan tersebut dikerjakan, amalan apa saja, dikerjakan tanpa adanya keikhlasan kepada Allah, di dunia tidak akan membuahkan hasil, apalagi di akhirat tidak akan Allah berikan pahala. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Sam sebagai gubernur, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," atau meminta, "Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu. Dengan keikhlasan, amalan yang sedikit sudah memadai. Amalan yang sedikit sudah mencukupi." Dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan jika dilakukan dengan keikhlasan. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah dan harta bendamu, tetapi Allah hanya melihat hati dan amalmu. Singkatnya, keikhlasan merupakan sesuatu yang sangat penting, yakni dalam melakukan amal apapun jangan sampai disertai dengan riya di dalam amal tersebut. Semakin ikhlas dalam amal yang kita lakukan, maka amal tersebut akan semakin maju dan meningkat dan akan meninggikan derajat kita.